Kita balik lagi di Generasi Matchin, masih dari kampus Universitas Dian Nusantara. Kita mau ngebahas bagaimana langkah pemerintah untuk tetap menjalankan ekonomi di tengah maraknya kasus virus corona atau COVID-19 ya, yang sekarang masih sangat meresahkan, apalagi khususnya di ekonomi. Beberapa langkah pemerintah seperti mulai memberikan harga tiket pesawat yang murah, mungkin salah satunya untuk meningkatkan sektor pariwisata, dan kemarin juga Pak Jokowi menerbitkan surat impor. Seperti apa? Kita lihat dulu VT-nya nih. Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara Jakarta Rabu siang. Rapat kerja ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR RI sebagai mitra Kementerian Perdagangan. Dalam rapat kerja ini, Presiden meminta Menteri Perdagangan fokus membahas relaksasi impor bahan baku untuk menghadapi masalah ekonomi global akibat virus corona. Menurut Presiden, tidak hanya sektor konsumsi yang mengalami tekanan, sektor produksi juga terganggu akibat melemahnya industri di Tiongkok. Kemudahan impor bahan baku diperlukan oleh industri karena saat ini mayoritas bahan baku industri Indonesia berasal dari Tiongkok. Jadi rapat kerja pada hari ini itu fokusnya di situ aja, bagaimana relaksasi, bagaimana melonggarkan, bagaimana mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit. Itu aja yang dibicarakan sudah. Prosedur mana? Potong. Prosedur mana? Sederhanakan. Prosedur mana? Simpelkan. Situasinya ini tidak normal. Jangan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menganggap ini situasi yang normal. Sangat tidak normal. Nah, itu dia tadi pidato Pak Jokowi ya, dengan menerbitkan surat impor untuk menggenjot ekonomi nasional. Tapi apakah itu akan efektif? Nah, di sini saya mau diskusi nih dengan jago-jagonya soal ekonomi, daripada saya sok tahu kan. Kita langsung nanya sama dari Komisi 11 dulu nih, ada Pak Kamru Samad. Bagaimana Pak kalau di dalam Senayan obrolan-obrolannya apa Pak, khususnya di bidang ekonomi gitu, dengan lumayan meresahkannya lah virus corona ini Pak. Terima kasih Mas Patang, Prof, dan para narasumber, mahasiswa. Tentu kita semua sudah tahu kondisi hari ini, bahwa kita berpikir minggu lalu, bulan depan, tapi betul-betul keadaan sekarang sudah everyday kita mesti mendapatkan update khusus di bidang ekonomi. COVID-19 memang ada dua hal yang mendasar. Yang pertama, penanganan, pencegahan. Ini adalah satu sisi yang harus ditangani pemerintah supaya tidak kemudian menyebar ke seluruh sektor-sektor kehidupan kita. Itu kira-kira di leadersnya di bidang kesehatan. Kemudian dampak ekonomi yang tidak kalah pentingnya karena mempengaruhi fundamental ekonomi kita. Apa itu? Yang pertama adalah sektor real. Ini terpengaruh sekali. Kenapa terpengaruh? Karena kunjungan wisatawan kita itu terkoreksi mencapai 72% per minggu ini. Jadi kunjungan wisatawan mancanegara datang ke Indonesia itu terkoreksi sampai 72% minggu ini. Apa artinya? Pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha rental, pengusaha souvenir, dan berbagai macam daun itu mengalami penurunan yang luar biasa akibat daripada para industri penerbangan mengurangi jadwal terbang airlines-nya mereka antar negara. Yang kedua, sumber utama COVID itu adalah Tiongkok. Kita tahu negara Tiongkok itu selalu berada di top 2 dari semua sektor ekonomi kita. Pertama, PMA. Dia berada di dua besar penanaman modal asing kita setelah Singapura di Indonesia. Kita bisa bayangkan. Kemudian wisatawan, dia adalah negara terbesar kedua setelah juga Singapura. Lalu kemudian di ekspor impor kita, dia negara terbesar pertama. Apa artinya? Kalau kemudian itu yang terdampak, maka mau tidak mau ekonomi kita juga akan terdampak. Minggu lalu, 2 hari yang lalu,
kemarin kita lihat penurunan arus manusia yang masuk di Batam. Kita lihat arus barang yang masuk di Batam karena seluruh barang dari luar negeri yang sifatnya e-commerce dan seterusnya itu sudah harus transit di Batam sebelum kemudian didistribusi ke seluruh Nusantara. Itu drop sampai di atas, terkoreksi di atas 70%. Artinya apa? Ini melahirkan pengangguran baru. Pemerintah, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Pertama, OJK telah melakukan relaksasi, 2 kebijakan relaksasi untuk dunia perbankan supaya para debitur bisa memiliki waktu yang panjang memutar kredit yang sudah diambil. Kemudian 2 malam yang lalu, hari Senin tepatnya, mengeluarkan kebijakan untuk bursa saham. Penerbit emiten itu boleh buyback tanpa melalui RUPS untuk kemudian menjaga stabilitas bursa. Kenapa demikian? Karena ini adalah sesuatu yang unpredictable terjadi. 2 hari yang lalu harga minyak dunia tinggal 30 US dollar per barrel. Artinya apa? Ini adalah situasi yang bukan hanya krisis karena Covid, tetapi ada resesi ekonomi. Kalau resesi itu adalah sesuatu yang belum bisa kita prediksi dampak dan sampai kapan. Karena itu menurut saya perlu ada langkah nyata pemerintah berupa membentuk tim task force untuk menangani hal ini. Kalau ini bisa dibentuk dan ditangani, maka fokus kita selain penanganan pencegahan penyebaran juga adalah bagaimana mengatasi munculnya pengangguran baru di bidang ekonomi dan kemudian berdampak kehidupan sosial kita. Begitu Mas Batang. Oke, ini untuk para pelaku usaha nih, kebetulan ada dari Kadin juga di sini. Saya mau nanya ke Mas Imran ya. Untuk pengusaha-pengusaha sendiri yang menjadi masalah mungkin sebulan terakhir ini, Mas Imran, apa yang paling real gitu di lapangan? Terima kasih Pak Patra. Kami dari pengusaha Indek itu terpenting ada menjaga komunikasi dengan Pemda, Pemprov, terutama untuk menjaga stabilitas harga produk, makanan, dan ketersediaan. Untuk menghindari seperti RAS kemarin ya, saya rasa itu karena panik di awal. Yang kedua itu adalah sosialisasi mengenai masalah COVID tersebut. Maka dari Pak Gubernur sini sudah memanggil pengusaha menjaga ya, terutama dari pekerja-pekerja kita di DKI, dan untuk mengantisipasi supaya COVID ini tidak melebar. Dan memang benar Pak, ada banyak acara kita yang sudah di-cancel. Ini untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19. Dan untuk pengusaha sendiri udah ada antisipasi, apalagi sebenarnya kita akan masuk bulan puasa, Lebaran, dan ada THR juga di situ kan Pak. Makin pusing nih kayaknya pengusaha-pengusaha nih Pak. Ya kalau mau jujur sih timingnya jelek sekali ya. Kita mau masuk masa booming sales ya, penjualan terutama untuk bulan puasa sama Lebaran ya. Jadi ya, antisipasi kita ya tetap seperti biasa, jangan panik Pak, saya rasa. Oh itu ya. Ya, kita tetap sosialisasi antara semua pengusaha, tetap sinkron, tetap menjaga kondusif, terutama ketersediaan barang, market di pasar gitu Pak. Oke. Apa yang perlu dilakukan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi mungkin dari pengusaha dan juga pekerjanya juga ya, dan untuk masyarakat. Abis ini kita bakal diskusiin lagi. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kecemasan dari pihak pekerja juga beberapa sudah ada yang dirumahkan ya. Paling berasa itu di bidang umroh. Beberapa pekerja honorer yang biasanya bekerja di bidang jasa umroh sudah dirumahkan. Bahkan gak cuma terjadi di Indonesia, di luar negeri pun dengan di stopnya beberapa penyelenggara sudah ada yang dirumahkan Pak. Karena Liga Italia sepak bola sekarang sedang di stop. Sekarang Cristiano Ronaldo aja nganggur Pak. Iya kan? Terakhir katanya mau daftar Grab dia. Saya akan balik lagi di Generasi Mecin habis yang satu ini.